FR Tes SKD CPNS PPK Guru Agama Kristen. 20 soal tes CPNS PPK Guru Agama Kristen berkesan gampang namun sukar dilupakan saat ujian. Ini Bapak Ibu upload terbaru bulan November 2021. Ketemu lagi dengan saya dan kita langsung saja membahas beberapa soal-soal dimaksud yang berkesan gampang tapi sukar dilupakan. Soal nomor 1. Allah disebut Allah yang cemburu. Untuk itulah Allah memberi hukumnya kepada manusia supaya manusia dapat mengatur hidupnya dan hanya menyembah Allah saja. Ini terbukti dari pernyataan Tuhan dalam A. Hukum Taurat yang pertama, B. Hukum kasih, C. Pengakuan iman rasuli, D. Hukum pertama dan terutama, E. Keluaran dari tanah Mesir. Nampaknya gampang Bapak Ibu ya, tapi ini kadang membingungkan di saat kita ujian. Jawaban yang tepat akan soal ini adalah A. Hukum Taurat yang pertama. Soal nomor 2. Pelanggaran hak asasi manusia sudah ada di dalam Alkitab semenjak dari Perjanjian Lama. Ini terbukti atas keserakahan Raja Ahab dan istrinya Isabel yang merampas hak warisan dan sampai merampas hak hidup. Itu terjadi kepada salah satu abdi Allah yang bernama A. Daud, B. Mefiboset, C. Elimelech, D. Nabot, dan E. Ishak. Jawaban yang benar Bapak Ibu D. Nabot. Nomor 3. Manusia adalah pribadi yang utuh di hadapan Tuhan dan sesamanya dan bertanggung jawab langsung kepada Allah. Oleh sebab itu, manusia disebut sebagai A. Manusia ciptaan, B. Ciptaan yang segambar dengan Allah, C. Ciptaan yang baik dan benar, D. Ciptaan yang berbeda, dan E. Ciptaan yang sama dengan yang lain. Jawaban yang benar adalah bagian B. Ciptaan yang segambar dengan Allah. Nomor 3 ini Bapak Ibu sering kali keluar di tes CPNS dari tahun-tahun yang sebelumnya. Soal nomor 4. Hak asasi manusia yang terdapat dalam alinea pertama pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 adalah, soal ini ada di materi-materi pembelajaran khusus agama di tingkat SMA. A. Ikut melaksanakan ketertiban dunia, B. Mencerdaskan kehidupan bangsa, C. Kemerdekaan adalah hak segala bangsa, D. Memajemukkan kesejahteraan umum, E. Melindungi segenap bangsa Indonesia. Jawaban yang benar adalah C. Kemerdekaan adalah hak segala bangsa. Itu jawabannya Bapak Ibu. Nomor 5. Cara pandang atau sikap bahkan cita-cita yang hendak mempertahankan keberagaman tanpa mengabaikan pentingnya persatuan dan kesatuan disebut dengan A. Kemajemukan, B. Multikulturalisme, C. Multikultural, D. Masyarakat kepulauan, E. Kebudayaan tradisional. Jawabannya Bapak Ibu B. Multikulturalisme. Lanjut. Sebelum jauh Bapak Ibu, mohon minta bantuan Bapak Ibu setelah selesai belajar. Jika dirasa bermanfaat video-video ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Apalagi
Itu juga sebagai salah satu pendorong saya untuk terus mengembangkan channel ini, dan agar kita sebagai orang Kristen mampu bersaing dengan agama-agama yang lainnya untuk bahan-bahan yang ada di internet ini. Oke, lanjut nomor 6. Nilai-nilai moral dan budaya hak asasi manusia bersifat lokal dan partikular. Ini sesuai dengan teori A, analisis, B, realistis, C, relativitas, D, radikal, dan E, ritual. Jawaban yang benar adalah C, relativitas. Lanjut, soal nomor 7. Firaun hendak mengurangi jumlah penduduk Ibrani dengan cara A, menambah bidan desa, B, melarang perkawinan, C, membunuh bayi laki-laki, D, melarang kehamilan lagi, E, mempunyai anak 2 saja. Jawabannya C, membunuh bayi laki-laki. Soal nomor 8. Penyelamatan Allah atas Musa menunjukkan kuasa bangsa Ibrani, B, keberhasilan ibu Musa, C, keajaiban di sungai Nil, D, kebaikan hati putri Firaun, E, kekuasaan dan kedaulatan Allah. Menurut Bapak Ibu jawabannya? Jawabannya adalah E, kekuasaan dan kedaulatan Allah. Penyelamatan Allah atas Musa menunjukkan kekuasaan dan kedaulatan Allah. Soal nomor 9. Daud, ini salah ketik, Daud menunjukkan penghormatan terhadap kedaulatan Tuhan ketika mendapat kesempatan membunuh Saul, sehingga Daud bertindak A, bersahabat dengan Yonatan, B, bermain suling di depan Saul, C, memotong punca jubah Saul, D, memimpin perang melawan Amalek, E, Allah memberi kesempatan kepada Saul. Jawabannya Bapak Ibu, memotong punca jubah Saul. Daud menunjukkan penghormatan terhadap kedaulatan Tuhan ketika mendapat kesempatan membunuh Saul, sehingga Daud bertindak memotong punca jubah Saul. Nah, artinya Daud menunjukkan bahwasanya jika dia ingin membunuh ya bisa saja. Punca jubah saja bisa dia potong. Nomor 10. Saul sangat membenci Daud karena dia begitu istimewa bagi Tuhan. Alasan Daud membenci Saul adalah karena A, Daud anak pintar, B, Daud lebih tinggi badannya dari Saul, C, Daud lebih dipuji bangsa Israel setelah mengalahkan Goliat, D, Yonatan mengasihinya, E, pintar main kecapi. Jawabannya adalah C, Daud lebih dipuji bangsa Israel setelah mengalahkan Goliat. Mohon maaf Bapak Ibu tadi karena buru-buru pengetikan, jadi ini salah ya ketika Daud, harusnya Daud. Soal nomor 11. Sikap yang bertentangan dengan Alkitab dan memicu terjadinya konflik di dalam masyarakat adalah mengikuti budaya setempat. A, mengikuti budaya setempat, B, sikap yang arogan, C, mengakui adanya perbedaan, D, menerima kehadiran orang lain, E, menerima perbedaan orang lain. Jawaban yang benar adalah sikap yang arogan, bagian B. Soal selanjutnya nomor 12. Kisah keselamatan bayi Musa dapat kita baca dalam Alkitab Perjanjian Lama yang dikutip A, Kejadian, B, Imamat, C, Keluaran, D, Yosua, E, Bilangan. Jawaban yang benar adalah C,
Keluaran. Soal nomor 13. Keberagaman budaya, suku, agama, dan cara pandang yang tepat menjadikan setiap perbedaan sebagai kekayaan yang bermanfaat bagi kehidupan bersama. Dan perbedaan itu menjadi pemersatu bangsa, seperti semboyan bangsa Indonesia yang berbunyi A. Berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian. B. Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. C. Bhinneka Tunggal Ika. D. Ora et labora. Dan E. Pantang menyerah. Jawabannya adalah C. Bhinneka Tunggal Ika. Lanjut, soal nomor 14. Setelah roh Allah beranjak dari Saul, dia menjadi seperti orang yang tidak waras, sehingga Allah membangkitkan seorang raja menggantikannya, yaitu raja, ini gampang Bapak Ibu ya, Salomo, A. Salomo, B. Daud, C. Yerobeam, D. Rehabeam, E. Yosafat. Jawabannya adalah Daud. Soal nomor 15. Sebelum kita lanjut ke soal nomor 15, Bapak Ibu, saya membagikan sedikit trik lolos ujian SKD, CPNS ataupun PPPK. Selain kita tekun belajar dan berdoa, ini yang biasa dilakukan senior yang sudah berpengalaman. Pergumulan Bapak Ibu meminta didoain oleh, artinya kita kan punya pergumulan nih, pergumulan kita ingin lolos, tentu kita harus tekun dalam doa juga. Jadi minta pergumulannya didoakan oleh Bapak Pendeta Jemaat atau Gembala Sidang tempat di mana Bapak Ibu biasa beribadah. Kedua, minta dukungan doa kepada salah satu janda yang di tempat atau di desa Bapak Ibu, yang menurut Bapak Ibu janda dimaksud baik dan taat beribadah dan layak dibantu. Artinya Bapak Ibu harus berkorban seadanya dengan memberikan persembahan sekaligus memberikan bantuan cuma-cuma kepada yang bersangkutan, dan Bapak Ibu menyampaikan pergumulannya. Akhirnya nanti janda dimaksud mendoakan Bapak Ibu, menyampaikan doa Bapak Ibu kepada Tuhan, menyampaikan keluhan Ibu kepada Tuhan. Serta jangan memberitahukan siapapun bahwa Anda telah memberikan bantuan, dalam artian hindari penilaian orang-orang yang sekeliling kita yang melihat sok pamer lah, sok punya duit segala macam. Artinya Bapak Ibu memberikan bantuan itu dan dengan sungguh-sungguh, dan juga meminta dukungan doanya dengan sungguh-sungguh. Jadi ini sebagai sebuah trik. Tapi rata-rata yang sudah lolos memang menempuh trik ini. Diyakini bahwasannya janda yang paling dekat dengan Tuhan itu janda yang sering beribadah, taat beribadah, baik di tengah-tengah masyarakat. Artinya pergumulannya itu sering didengarkan oleh Tuhan. Nomor 15. Sebelum lanjut dulu Bapak Ibu, bukan berarti juga doa kita tidak didengarkan oleh Tuhan, bukan. Tapi ini hanya sebagai sumbangsi saja. Bagi Bapak Ibu yang mau ya silakan. Soal nomor 15. Alkitab tidak pernah menyediakan multikultural. Sebab hal ini merupakan pemberian Allah yang memperkaya kehidupan manusia. Hal itu terbukti perjumpaan latar belakang dan suku yang berbeda antara Tuhan Yesus dengan A. Perempuan Samaria, B. Nebukadnezar, C. Tabita, D. Saul, E. Artasasta. Jawabannya Bapak Ibu gampang ya. Jawabannya bagian A. Perempuan Samaria. Soal nomor 16.
Orang Yahudi mempunyai adat istiadat yang sangat ketat dan wajib ditaati oleh semua masyarakat Yahudi. Salah satu kewajiban yang tidak dapat dilanggar adalah A. Sunat, B. Beribadah, C. Berbahasa Ibrani, D. Menikah dengan orang Yahudi, E. Tidak boleh menolong bangsa lain. Ayo Bapak Ibu, jawabannya apa? Dulu saya itu sering menjawab dengan jawaban A. Sunat. Padahal itu hanya berlaku bagi laki-laki. Jawaban yang benar di sini adalah bagian D. Jadi adat istiadat Yahudi itu orang Yahudi harus menikah dengan orang Yahudi. Nomor 17. Allah sangat peduli bagi semua umat ciptaannya dan tidak pernah memandang kaya ataupun miskin. Sehingga disebutlah kepeduliannya bersifat universal yang artinya A. Hanya kepada bangsa Israel, B. Kepada bangsa sekitar, C. Semua bangsa di dunia, D. Bangsa Asia Afrika, E. Bangsa yang taat kepada Tuhan. Jawabannya adalah E. Bangsa yang taat kepada Tuhan. Allah sangat peduli bagi semua umat ciptaannya, tidak pernah memandang kaya ataupun miskin. Disebutlah kepeduliannya bersifat universal, artinya bangsa yang taat kepada Tuhan. Jawabannya adalah C. Semua bangsa di dunia. Jadi kalau saya belum memberikan penjelasannya, kita bisa bersalah ya Bapak Ibu ya. Tadi awalnya saya bilang bangsa yang taat kepada Tuhan. Jawabannya adalah C. Semua bangsa di dunia. Lanjut nomor 18. Gereja yang melaksanakan kebudayaan tradisional tertentu dalam kegiatan beribadah adalah A. Gereja Betel dan Betani, B. Pentakosta dan Kristen Jawa, C. Gereja Protestan di Indonesia dan Gereja Kristen Indonesia, D. HKBP, Gereja Toraja dan Pasunduan, E. GRII, GMI, Gereja Minahasa. Nah, ini tentang sejarah gereja. Gereja yang melaksanakan kebudayaan tradisional tertentu dalam kegiatan beribadah adalah HKBP, Gereja Toraja, dan Pasunduan. Jawabannya adalah D. Soal nomor 19. Salah satu faktor yang merugikan dalam upaya mengusahakan kesatuan dan persatuan di tengah masyarakat majemuk adalah A. Kerukunan antar umat beragama, B. Tingkat ekonomi yang bermacam-macam, C. Status sosial yang berbeda menurut kasta, D. Sikap saling menerima dan mengakui perbedaan, E. Kebudayaan tradisional yang tertutup terhadap dunia luar, dan jawabannya adalah E. Kebudayaan tradisional yang tertutup terhadap dunia luar. Jawaban yang benar Bapak Ibu, C. Status sosial yang berbeda menurut kasta. Faktor yang merugikan dalam upaya mengusahakan persatuan di tengah masyarakat majemuk. Status sosial yang berbeda menurut kasta. Jadi jelas Bapak Ibu jawabannya C. Nomor 20. Tuhan mengizinkan umat manusia hidup dalam kemajemukan dan multikulturalisme. Contohnya adalah A. Elia membunuh nabi-nabi Baal, B. Ahab menikah dengan Jezebel dari Sidon, C. Tuhan membakar kota Sodom dan Gomora namun menyelamatkan Lot dan anak-anaknya, D. Tuhan merusak tembok Yerikho dan memerintahkan bangsa Israel membunuh seluruh penduduknya, E. Di sekitar bangsa Israel banyak kerajaan dan bangsa yang hidup dengan kebudayaan dan agamanya masing-masing. Jawaban yang benar Bapak Ibu, Tuhan mengizinkan umat manusia hidup dalam kemajemukan dan multikulturalisme. Buktinya,
Di sekitar bangsa Israel banyak kerajaan bangsa yang hidup dengan kebudayaan dan agamanya masing-masing. Jawabannya E. Soal nomor 21. Banyak agama dan penyembahan yang disaksikan Abraham dalam seluruh perjalanannya. Namun, cara Abraham sendiri menyembah Tuhan bagaimana? Tentu dengan mengadakan A. Ibadah, B. Nyanyian, C. Penyembahan, D. Mezbah kurban bakaran, E. Tawar-menawar persembahan. Jawabannya adalah dengan mengadakan mezbah kurban bakaran. Jawabannya Bapak Ibu bagian D. 22. Makna perintah Tuhan Yesus dalam Matius ayat pasal 5 ayat 44 adalah A. Membiarkan banyak orang memusuhi kita. B. Membiarkan orang menganiaya orang percaya. C. Berdiam diri menerima perlakuan yang tidak adil. D. Tidak menghiraukan kejahatan orang lain kepada kita. E. Tidak membalas kejahatan dengan kejahatan, tetapi melayani dengan tulus. Bapak Ibu silakan baca sendiri kitabnya Matius pasal 5 ayat 44. Tapi jawaban yang benar di sini adalah bagian E. Tidak membalaskan kejahatan dengan kejahatan, tetapi melayani dengan tulus. Soal nomor 23. Orang Kristen berada di antara masyarakat yang mempunyai agama, keyakinan, dan kebudayaan yang berbeda-beda. Rasul Petrus dalam 1 Petrus pasal 3 ayat 15 sampai 16 memberikan nasihat agar sebagai orang yang diselamatkan harus menunjukkan perilaku A. Menginjili orang lain. B. Mengenalkan Kristus kepada orang lain. C. Membawa orang lain untuk diselamatkan. D. Memberitakan Injil agar orang lain diselamatkan. E. Lemah lembut dan menghormati orang lain meskipun berbeda dari kita. Jawaban yang benar adalah D. Memberitakan Injil agar orang lain diselamatkan. Soal nomor 24. Penyelamatan Allah atas Musa menunjukkan A. Kuasa bangsa Ibrani, B. Keberhasilan ibu Musa, C. Keajaiban di Sungai Nil, D. Kebaikan hati putri Firaun, E. Kekuasaan dan kedaulatan Allah. Jawaban yang benar adalah E. Kekuasaan dan kedaulatan Allah. Jadi Bapak Ibu, itulah soal yang kadang ketika kita baca gampang tapi sukar lupa ketika kita ujian. Jadi doa terbaik saya kepada Bapak Ibu semua, semoga Bapak Ibu yang melamar CPNS ataupun PPPK 2021 ini lolos dan menjadi Laskar Kristus, pelayan Kristus di lembaga pendidikan nantinya. Dan akhir kata, jika video ini bermanfaat, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sekian dan terima kasih. Shalom.